Nolai sobat, menemani Anda kali ini di jam 4 lepas 17 menit. Barangkali sudah ada yang pulang kantor, hati-hati di jalan selalu. Masih di Galeri UMKM bersama saya Dewi Indriani. Di ruang siar saya tidak sendiri, Sobat Ke, saya ditemani oleh dua narasumber yang hadir di Galeri UMKM. Yang baru aja bergabung, masih belum tahu Galeri UMKM itu apa. Jadi Galeri UMKM ini Sobat Ke adalah talk show interaktif bersama pegiat UMKM Jember yang memang kali ini difasilitasi penuh oleh Bank Indonesia atau dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Dina Rosita Anggraini selaku Humas UD Purnama Jati, sekarang giliran saya mau tanya-tanya, mau ngulik-ngulik ilmu dari Mas Andi selaku profesional fotografer. Mas Andi, Siap. aduh, Mas Andi sudah berapa tahun di belajar dunia fotografi? Udah master? Kalau dihitung pastinya sekitar 8 tahun sampai 10 tahun. 8 tahun sampai 10 Dan tahun. sampai sekarang saya masih belajar. Sampai sekarang masih Iya. belajar terus ya Iya, Mas, betul. karena tantangannya juga luar biasa. Betul, Mbak. Motretnya beda-beda ya. Beda-beda. Motret apa aja Mas? Karena dasar saya adalah fotografi makro. Oke. Produk-produk ini juga termasuk salah satu dari makro, Mbak. Oke. Makro Jadi, itu yang foto kecil-kecil itu ya? Kecil-kecil, Oke. betul. Jadi salah satu genre dari makro itu adalah still life. Still life. Nah, foto produk ini atau food fotografi, produk fotografi itu termasuk salah satu subgenrenya. Oke. Jadi gitu. Jadi kenapa saya suka memotret produk atau food fotografi? Ya karena mungkin sejalan ya dengan makro itu tadi. Jadi kita mau menata, ya tadi saya bilang di depan sama Mbak Dina, kenapa saya bisa? Karena mungkin salah satu mungkin talent itu adalah gift ya dari Allah. Dari Allah. Jadi itu bisanya kenapa? Karena kita belajar terus. Oke. Nah, Diasah terus ya betul, Mas. Mbak. Kenapa kita bisa multi talent, bisa motret terus stylishnya gimana, terus alas background bagaimana, backgroundnya bagaimana, dan lain sebagainya, cahayanya bagaimana. Nah itu secara otomatis kita bisa karena kita tiap hari motretnya. Oke. Jadi berlatih terus. Harus Mbak, harus. Jadi ini saya ceritakan dulu Mbak ya, boleh. kenapa kemarin itu saya dipercaya sama Bank Indonesia untuk memotret beberapa produk UMKM binaan mereka. Jadi awal pandemi, karena jasa fotografi, videografi dan sejenisnya itu yang salah satu yang terdampak. Jadi mau nggak mau ya kita harus survive. Oke, benar. Nah, kebetulan juga ya mungkin salah satu apa wabah dari COVID-19 ini mungkin ada berkah juga Mbak ya. Jadi suatu hari saya dihubungi oleh pihak BI untuk menjadi mentoring. Kita lewat Google Meet kalau nggak salah, kita pakai Google Meet. Jadi saya disuruh bercerita tentang memotret produk dan lain sebagainya. Tapi memotretnya pakai HP Mbak. Oh. Bukan pakai kamera DSLR, mirrorless atau ProSummer enggak. Justru pakai HP Pakai bisa HP. dapat kualitas gambar yang bagus. Kenapa enggak? Oke. Ada tekniknya pasti Mas. Oh iya harus Mbak. Jadi Harus gini ada ya. teknik ya. Memotret bagus itu bukan hanya di gear yang akan yang berbicara, yang kita pegang atau yang kita punya. Elemen-elemen atau variabel-variabel yang lain itu harus kita pikirkan juga. Salah satunya itu datangnya sumber cahaya. Oke, mungkin tekniknya bisa kita bahas nanti. Tadi Oh, masih iya. belum selesai ya Mas ya. Soal Oh iya, cerita Mbak, pas pandemi. dari Pas pandemi ya, Oke, Oke. Jadi saya dihubungi oleh Bank Indonesia untuk menjadi narasumber atau mentoring fotografi terkait produk Terkait produknya. pakai HP. Pakai HP. Oke. Jadi saya di Zoom atau di Google Meet itu saya simulasikan cara memotretnya begini begitu begini begitu. Udah selesai, ternyata Bank Indonesia menghubungi saya lagi Oke. untuk memotret semua produk dari
UMKM binaan mereka. Oke. Ya mau nggak mau ya rezeki jangan ditolak lah, Mbak, Wah, ya. itu rezeki besar. Jadi saya ada dua kesempatan di situ untuk jadi narasumber sekaligus memotret produknya UMKM. Teman-teman UMKM itu kalau nggak salah ada sekitar 60-an, Mbak. Oke. Wih. 60. Jadi Lumayan bayangin banyak. ya, Mbak ya. 60-an dikali 3 juta. Ya nggak segitulah. Jadi ya kita terima dengan syarat karena masih masuk masa PPKM kalau nggak salah itu ketat-ketatnya waktu itu produknya bisa saya foto asalkan dibawa ke studio. Jadi dan sekarang studio saya sudah alih fungsi. Alih fungsi. Ya karena sudah nggak jalan semenjak pandemi. Akhirnya saya fotokanlah beberapa produk ya. UMKM. Akhirnya mereka terima, oke. Mereka sudah nggak komplain dan lain sebagainya. Udah selesai. Akhirnya mungkin pikiran saya gini, UMKM itu sekarang menjadi ujung tombak perekonomian, Mbak. Tuh. Iya. Itu mau nggak mau disadari atau enggak itu adanya. Jadi di masyarakat yang paling bawah itu pasti ada yang jago masak, ada yang bikin ini, bikin itu. Nah, itu semuanya kalau dibina itu lebih bagus, Mbak. Yeah. Karena UMKM ini karena mereka juga mau orang-orang bawah, Mbak ya, itu bersentuhan dengan dunia digital. Itu sudah nggak mungkin. Nah, iya. Apalagi mereka pakai HP memotret lagi. Oh, sayangnya sudah Mungkin lanjut. ya, mungkin. Ya. Jadi akhirnya saya mikirnya gini, Mbak. Gimana kalau saya kasih ini mungkin dalam satu waktu ya. Dan sampai sekarang akhirnya saya stop dulu. Saya memotret gratis untuk semua UMKM yang ada di Jember. Wih. Itu dia sekarang mulai kemarin Sekarang ini masih belum saya mulai lagi. belum dimulai ya. Karena tapi gini, kemarin Mbak. sempat Mas. Kenapa? Kemarin sempat 1 tahun, Mbak. 1 tahun full Dan ada berapa ternyata responnya dari Teman-teman. saya nggak ngerti ya itu nyampe mana informasinya. Saya juga nggak bisa ngontrol informasi yang saya berikan ini sampai mana. Karena ada gratis itu tadi Mas Andi. Iya. Nah. Meskipun dengan kata gratis, Iya. mereka ini juga responnya masih kurang, Mbak. Oh. Saya nggak tahu ya, mungkin ini karena mereka nggak mau membaca, karena minim literasi atau apa, saya juga nggak ngerti. Atau mungkin ada ketakutan tersendiri, atau mungkin menganggap foto produk itu sudah nggak penting. Masih belum Ya, penting. belum penting. Iya. Ya, tapi kalau kita lihat perkembangan di media sosial ya, platformnya itu Instagram, Facebook, TikTok, apapun itu, kita wajib menggunakan. Wajib. Iya, Mbak. Karena sekarang Kita pasarnya wajib sudah menggunakan. di sana, di marketplace. Betul. Marketplace ini salah satu tempat untuk kita berjualan. Oke, kita memotret ala kadarnya boleh. Tapi kalau mau menunjukkan kualitas barang atau menunjukkan kualitas siapa kita yang punya barang, ya harus dengan foto yang bagus lah. Iya, Iya, betul. betul. Dengan gratis mereka tapi nggak mau, Mbak. Aneh kan ya. Jadi saya mikirnya itu ini entah dari mindsetnya mereka, atau mungkin karena mereka sudah cukup dengan itu, mereka sudah bisa berjualan. Jadi ya cara mengedukasi kita kan masih belum selesai ini kan. Karena saya masih off dulu di foto produk. Oke. Bukan off keseluruhan, Mbak, enggak. Jadi saya masih tetap belajar memotret ini. Jadi masih memadu-madankan antara foto terus properti karena propertinya juga nggak murah, Mbak, fotografi itu. Iya, betul. Alatnya juga mahal ya, Mas. Betul, ya. Mbak. Jadi kita ngumpulinnya pelan-pelan. Ada yang bisa kita buat sendiri. Nah, ternyata prosesnya itu menyenangkan, Mbak. Kalau dari teman-teman UMKM ini, Mbak Dina ini kepingin memotret dengan pakai HP dengan kualitas yang bagus atau dengan tampilan yang asik lah ya, iya. enak dilihat, mengundang orang untuk membeli. Diunggah di story. Iya, Wah. lah, itu gampang loh, Mbak. Ya menurutku, Mbak ya. Karena kita sudah terbiasa dengan itu, jadi kita bisa
Bisa bilang dengan gampang. iya, jadi gini Mbak, karena keterbiasaan kita di depan melihat produk kemudian ada kamera di depan kita, itu otomatis kita tersimulasikan Mbak. Betul. Jadi nanti ini bagusnya taruh sini, taruh situ, taruh sini, taruh situ. Itu gitu Mbak. Nanti cahaya datang dari sana, dari sini, dari sini. Gitu, Tapi gitu. harus dilatih tiap hari ya Mas ya. Iya Mbak. Jadi kita tidur pun kita masih memikirkan itu. Wah, Keren kan. overthinking ya. Iya, harus nggak tahu ya. Mungkin sudah ya, karena kita sudah tiap hari bergelut dengan itu, akhirnya ya kita nanti mikirnya sambil tidur. Ini taruh sini, taruh situ, pakai properti ini, properti itu gitu Mbak. Oke. Sudah jadi soulnya nih Sudah Mbak. jadi soulnya. Iya. Fotografi udah jadi soulnya. Mas, saya mau tanya terkait saat digratiskan gitu ya. Iya, Mbak. Berapa UMKM yang mau difotokan produknya dengan harga gratis pada waktu itu? Ekspektasi kita kan bisa menjadi tuh lonjakan Mbak ya. Mm-mm. Ada lonjakan permintaan untuk memotret produknya mereka. Karena saya masuk di grup WA UMKM tersebut. Tapi kita juga nggak tahu Mbak ya, karena itu tak masukkan ke story WA di Instagram. Ya mungkin karena nggak nyampe juga informasi ke sana karena kita belum berteman meskipun dalam satu grup. Kan story itu kan nggak muncul. Nah, cuman di grup itu sudah saya sampaikan juga, sudah saya share. Yaitu makanya di dalam grup aja yang kita satu grup, itu grupnya UMKM Jember Mbak. Ya karena minim literasi, mereka nggak mau scroll up atau scroll down. Jadi mereka kalau sudah numpuk pasti di-clear. Iya. Jadi kebanyakan itu gitu. Oh, Jadi makanya apalagi mungkin banyak yang promosi di situ, ketumpuk-ketumpuk iya, gitu. jadi promosinya promosi makanan yang dengan foto ala-ala lah. Ya saya bilang oke lah, nggak apa-apa, memotret itu sudah menjadi bagian dari usaha. Memotret sendiri Mbak ya, itu bagian dari usaha mereka. Gimana secara visual mereka menyampaikan itu. Oke, jadi nggak banyak ya Mas yang waktu gratis itu? Kalau perkiraan saya sih sekitar antara 20 sampai 50 UMKM. Ternyata Mbak, ternyata yang saya foto itu nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Saya pikir 50 itu sudah yang mau produknya difotokan gratis. Bukan Mbak, jadi yang menghubungi kita itu nggak sampai 10. Oke. Oh, jadi persoalan atau masalahnya untuk sekarang di situ ya, dengan persoalan yang tadi disebutkan. Melihat persoalan yang ada nih Mas Andi, gimana peluang atau peruntungan dari foto produk ini, menjanjikan atau tidak? Foto produk Mbak ya. Temanya foto produk atau foto makanan. Di Jember ini masih belum banyak Mbak. Oke, berarti menjanjikan. Masih menjanjikan. Karena kalau sekarang dilihat universitas sudah mulai ini Mbak ya, sudah mulai aktif masuk, ya. Udah rame jadi, Jember sekarang. Perkuliahan sudah mulai fisik ya, fisik, tatap muka. Jadi warung atau restoran atau rumah makan itu sudah bertebaran Mbak, bertebaran dari kampus kemana aja. Ya mungkin dari salah satu atau salah dua mereka itu pasti ingin memotret produknya. Karena dari warung atau resto rumah makan dengan yang butuh makan tuh masih banyak yang butuh makannya Mbak. Yang butuh makan, betul. Walaupun di Jember kelihatan UMKM-nya udah banyak. Udah ya, banyak, Mas. betul. Oke. Jadi untuk fotografi food fotografi, produk fotografi masih menjanjikan. Iya, karena masih jarang ada yang motret itu Mbak. Menjanjikan. Sangat menjanjikan. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita jeda. Siap. Mahal nggak sih Mas foto produk di Mas Andi? Enggak. Kalau mahal itu tergantung Mbak ya. Relatif ya Mas ya. Relatif lah. Karena gini, di satu sisi saya ngasih harga 25, bagi Mbak Dina mungkin itu murah. Tapi bagi orang di kalangan tertentu itu mahal Mbak. Oke, jadi lebih menyesuaikan ya menyesuaikan Mas, Mbak. Oke. Apalagi saya punya program itu digratiskan. Mendingan kalau nggak bisa bayar, mendingan saya gratiskan Saya sekalian. gratiskan sekalian. Luar biasa sekali ya Mas Andi buat sore hari ini. Keren. Iya. Nanti saya mau minta ilmunya Mas, teknik ngambil foto pakai HP. Oke. Kita jeda terlebih dahulu. Siap. Tetap setia di Galeri UMKM.